بينكما في خير. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah husnul khotimah rahimani wa rahimakumullah. Sengaja dalam pertemuan ini, walaupun sudah mendekati puasa Ramadan, tapi saya tidak menyampaikan materi tersebut karena sudah banyak yang menerangkan sekitar masalah itu. Saya akan menerangkan hal-hal yang bersifat umum, lagian menyeluruh, dan butuh setiap orang terhadap hal tersebut kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Firman Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian akan diuji oleh Allah Ta'ala fi amwalikum, berkaitan dengan harta benda yang Anda miliki, wa anfusikum, dan diri kalian. Allah di sini menekankan bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini tidak tempatnya menikmati keindahan, menikmati segala macam hal yang menyenangkan, menikmati segala hal yang membuat orang menjadi gembira ria. Tidak seperti itu. Itu tidak akan ditemukan di dunia ini. Kembali kepada surat Tabarok ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup itu memang sengaja liyabluwakum, perlunya untuk menguji kalian betul-betul. Ujian itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mengetahui siapa di antara kalian, mana di antara kalian yang dengan adanya menerima ujian itu lalu lulus menjadi orang yang terbaik. Otomatis di sini perlu adanya kesabaran. Kesabaran itu adalah merupakan dasar pokok yang harus dimiliki dalam kehidupan ini. Sebab tanpa kesabaran itu maka orang akan menjadi tidak lulus ketika diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui, kesabaran itu apa? Hampir setiap orang kalau saudaranya, temannya mendapatkan sandungan atau kerikil ketika berjalan dalam kehidupan, maka pesannya, kamu harus sabar, harus sabar, harus sabar. Tapi barangkali orang yang berpesan itu sendiri belum paham betul tentang apa kesabaran itu. Ulama mendefinisikan sabar itu adalah habsun nafsi al makruh, menahan diri terhadap sesuatu yang bertentangan dengan selera, dengan kehendak, dengan keinginan.
wa aklun nasi wa aklul lisani anis sakwa, dan mengekang lisan dari pengaduan. Biasanya orang itu kalau punya sandungan itu mesti cerita kan, banyak ceritanya kepada manusia, tapi tidak seberapa, bahkan hampir tidak pernah mengadukan permasalahannya kepada zat yang bisa memberikan jalan keluar. Kalau kita dapat sandungan, biasanya cerita kepada teman itu jauh lebih melegakan, jauh lebih memuaskan dibandingkan seandainya tengah malam lalu kita mengadukan kesulitan-kesulitan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ajaran Al-Quran itu innama asku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan kegelisahan dan kesulitan saya, yang paling sulit itu hanya saya adukan kepada Allah. Karena sealim apapun, sebijaksana apapun, setinggi apa ilmu seseorang, tidak akan bisa membuat jalan keluar bagi seseorang yang lain. Yang bisa mengurai kesulitan itu hanya Allah Ta'ala sendiri yang memberikan ujian. Wa mukabatatul ghasasi fi tahammuli, dan orang harus diupayakan kuat untuk menahan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, dengan selera. Wantidharul farhi inda akibatihi, dan menunggu jalan keluar pada akhir ujian itu. Hasilnya yang bisa diketahui adalah itmanus sakwa fi tahammulil adzabil balwa. Orang menjadi kuat, menjadi tahan, memikul ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ujian itu diberikan. Itu intinya kesabaran. Dan wujud nyatanya nanti dia pada akhir perjalanan proses kesabaran itu, dia akan keluar daripada pengaduan tersebut, keluar dari hal yang perlu disambatkan itu, bitaladdud bil balwa wa istibsar bitaqiq bil ikhtiyaril maula. Dia akan merasakan taladdud bil balwa. Diuji Allah Ta'ala itu menjadi nyaman. Diberi ujian oleh Allah Ta'ala itu, dia akhirnya karena sabar dia menjadi menyaman. Wal istibsar bi ikhtiyaril maula, dan dia menjadi gembira atas pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang itu senangnya kan sesuai dengan jiwanya sendiri. Orang itu inginnya hidup itu selaras terus dengan keinginan. Inginnya sukses terus, karirnya jalan mulus terus, keluarganya baik-baik saja, istrinya nggak pernah rewel. Pokoknya semuanya itu ingin beres-beres saja. Dan itu tidak di dunia tempatnya itu. Kalau di akhirat memang ada, kalau di surga. Kalau dunia tidak ada seperti itu. Makanya dibuat oleh Allah Ta'ala antara keluarga, anggota keluarga terjadi salah paham, terjadi percekcokan, terjadi silang pendapat, terjadi saling menguatkan pemikirannya sendiri-sendiri. Itu memang punya arti penting. Paling tidak kesabaran itu dibagi tiga. Ada yang disebut tasobur. Tasobur itu belajar sabar. Jadi orang itu enggak langsung menjadi seorang yang penyabar, tapi harus tasobur dulu, belajar sabar.
Nah orang belajar ya gimana statusnya belajar? Kita belajar mengendarai mobil saja kadang-kadang ya nyerempet, ya kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang nubruk gitu. Karena belajar. Nah kesabaran itu juga tidak langsung orang kemudian bisa sabar. Pertama itu prosesnya harus tasabbur, belajar sabar. Kata Rasulullah, "Waman tasabbara sabbarahullah." Siapa yang belajar sabar terus akhirnya dibuat oleh Allah Ta'ala menjadi sabar. Jadi Allah Ta'ala itu paling ngerti apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita ini betul-betul orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang sabar, ataukah memang ya kelihatan luarnya saja sabar. Kadang-kadang orang itu ikut-ikut apa yang menjadi fenomena umum. Wis entek kesabaranku, berarti kan gagal dia. Tidak ada istilah tak sabar-sabari entek sampai entek kesabaranku. Ya justru dia sendiri nggak sabar. Sampean ya ono yang ini urip karo aku tak sabar-sabari, kok gak ngerti sampai aku hilang kesabaran ini. Itu kan itu seolah-olah kata-kata dan kalimat terpuji, tapi itu sebetulnya mazmum, tercela, menunjukkan bahwa orang tersebut gagal dalam ujian. Itu tasabbur pertama. Dan tasabbur itu nggak boleh keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya secara syariat ya kita harus tetap. Makanya sabar itu besar imbalannya, nanti itu kita terangkan di belakang. Yang kedua as-sabru, sabar. Itu semacam kemudahan yang membuat orang yang diuji menjadi ringan, sedikit ringan. Jadi kalau orang itu sudah sabar, habis tasabbur kemudian menjadi sabar, itu tidak gampang tersulut, terpancing dengan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang ada dalam hati. Dan itu perlu pengetahuan, tidak otomatis. Ketika pembantu Rasulullah SAW itu membawa satu wadah, kemudian jatuh, kemudian pecah, maunya keluarga itu ya agak ndak enak hati. Tapi kata Rasulullah, likulli syai'in ajal, hatal ina. Kabeh iku ana akhire, wadah iku dhewe ya termasuk ana akhire. Nek wis entek umure, entek limite pisan, ya pecah. Nah kalau orang itu sudah tahu seperti itu kan nggak ada orang itu kemudian istilahnya mencela keluarga, rumah tangga dan lain-lain, kan nggak ada. Karena semua itu berjalan menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga al-istibaru, tingkat yang paling tinggi yaitu istibar. Istibar itu artinya taladdud bil balwa wal istibsar bi ikhtiyaril maula. Orang diuji Allah Ta'ala itu merasa nyaman. Apa itu diuji sakit, apa diuji uangnya hilang, atau diuji anaknya sakit, atau ada kematian keluarga, dia itu merasa nyaman ujian dari Allah Ta'ala. Karena itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan pilihan dari zat yang maha bijak dan maha tahu. Jadi kita dipilih sing apik tapi gak gelem. Ibarat ngono. Anak wae nek wis dipilih wong tua sing apik nah gak gelem kan umpamane wong tua itu marah itu wajar. Tapi karepe anak njaluk dituruti terus kan ngono. Sebagai manusia, sebagai hamba kita ingin apa yang menjadi
keinginan kita itu sesuai. Tapi lupa bahwa yang jadi Tuhan itu bukan kita kan gitu. Yang jadi Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan itu semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah merasa nyaman dengan apa yang diujikan oleh Allah kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengerti bahwa ini adalah pilihan yang milihkan bukan sembarang orang, tapi zat yang maha bijak, tentunya di balik itu ada sesuatu yang tersimpan yang sangat positif. Orang bisa sabar itu banyak syarat. Di antaranya syuhudu jazaiha wa thawabiha. Dia tahu betul upahnya. Pembalasannya orang sabar itu apa? Itu harus tahu. Makanya tadi saya singgung, semua itu termasuk hidup itu pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu akhirnya kan yang bicara itu keinginan atau nafsunya, keinginannya, seleranya. Tapi kalau yang bicara itu ilmu, itu akhirnya yang keluar itu keimanannya. Karena orang itu seringkali yang berbicara itu syahwat atau keinginan nafsunya. Ketika orang itu yang berbicara itu syahwatnya atau keinginannya, maka semua itu akan jadi masalah. Karena tidak ada manusia hidup di dunia ini kemudian keinginannya terpenuhi. Dan memang sengaja dibuat seperti itu oleh Allah. Kalau orang itu diuji Allah Subhanahu wa taala kemudian tahu betul pembalasannya, upahnya. Jaza itu upah. Opahnya orang sabar itu apa? Itu kalau sudah diketahui itu akan mengurangi rasa sakit yang ada dalam jiwa yang bertentangan. Suhudu takfiriha lisayyiati wa mahwihala. Nomor 2, dia tahu betul bahwa dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah tersebut, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak, itu mau dihapus. Jangan sampai orang itu kalau sholat saja ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkan aku ini dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kama yunaqaful abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Tapi dibersihkan bengok-bengok. Ya ini kan dia merana pikirnya. Padahal dia minta ketika sholat, di awal sholat dia minta kepada Allah. Nah kalau orang itu tahu apa fungsinya ujian itu, yang diantaranya di situ adalah takfirus sayyiat, melebur kesalahan-kesalahan, maka orang tersebut akan menjadi lain. Makanya ketika Rasulullah itu kemudian menjenguk orang sakit, Rasulullah doanya tahurun la ba'sa, tahurun insyaallah. Wis gak apa-apa, la ba'sa ngono artine. Wis gak apa-apa, muga-muga dadi pencuci. Artinya pencuci dari kesalahan. Yang keempat, syuhudu haqwallahi alaihi fitil kalbawa. Menguji hamba itu haknya Allah Ta'ala. Yang berhak menguji manusia itu, hambanya itu adalah Allah sebagai kholiknya. Nah kewajiban itu hak Allah. Kewajiban hambanya itu asabru, itu bersabar.
manusia itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diperintah sujud, rukuk, diperintah takbiratul ihram, tidak hanya itu. Diperintah haji, diperintah puasa, tidak hanya itu. Tapi makmurun bi'adahi haqqillah ya ubudiyati alaihi fitil balwa. Ketika orang menerima ujian dari Allah, itu ada perintah. Apa perintahnya? Yaitu memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang menjadi pilihan Allah taala dengan ridho. Ridho itu artinya puas. Ridho itu artinya gak gerundel. Tapi diterima, ya itu makmur, itu perintahnya itu di situ. Ketika perintah itu tidak dijalankan, maka malapetaka akan menjadi lebih sangat. Orang itu kalau nggak ridho itu tada'uf, penyakitnya itu atau rasa medongkolnya itu berlipat-lipat gitu. Dan itu bukan jalan keluar. Yang seterusnya itu suhudu tarotubiya alai bidan bihi. Mestinya dia itu ketika diuji Allah Subhanahu wa taala itu koreksi terhadap diri sendiri, apa kesalahan dan pelanggaran saya. Karena kata Allah, wa ma asobakum min musibah, dan tidak ada musibah yang mengenai dirimu apapun yang terjadi. Bu anake gak nurut, bu bojone maido terus, piye. Itu bukan kesalahan mereka. Tapi fabima kasabat aidikum itu karena kamu. Nah, orang itu berarti disuruh introspeksi. Makanya istighfar itu kan kembalinya kan kepada diri kita sendiri. Rabbi firli atau Rabbana firlana atau Rabbana firli. Berarti itu pengakuan atas kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan dengan itu Allah kemudian memberikan rahmatnya sehingga permasalahan yang kita alami itu menjadi bisa mendapat jalan keluar. Kata Ali radhiyallahu an, mana zala balaun illa bidan bin, tidak ada ujian yang menimpa seorang kecuali itu karena kesalahan orang itu sendiri. Wala rufi'a balaun illa bitaubatin, dan bala atau ujian enggak akan diangkat kecuali dengan tobat orang. Jadi enggak menyuruh orang kowe ku lereno. Maido aku ini lereno. Tapi dirinya seorang itu sendiri yang harus dibenahi. Itu mesti seperti itu. Yang keenam, ya'lama anallaha qadir tadawha lahu wastaroha wa qasama wa annal ubudiyah taqtadhi ridhahu bima radiya lahu bihi sayyiduhu wa maulah. Mestinya orang yang mendapatkan ujian itu tahu betul dan dia itu ridho atas ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi saya terangkan, itu pilihan dan bagian yang telah dibagikan Allah untuk dia. Dan sebagai ubudiyahnya ibadah kita. Jadi ibadah kita ketika waktu kita mendapatkan ujian dari Allah, itu kita menyamakan pemikiran kita dengan Allah Ta'ala. Kita harus ridho kepada Allah sebagaimana Allah Ta'ala ridho memberikan ujian kepada kita. Dan itu harus dilatih. Makanya tadi ada pelajaran tasobur, belajar sobar. Kalau itu belum bisa, maka turun pada derajat kesabaran tadi. Kalau tasobur nggak bisa, ya sabar. Tapi untuk yang nomor 3 sudah nggak punya nomor, nggak ada nilainya. Karena ketika pertama itu gagal, kemudian turun ke bawah itu gagal lagi, maka yang ada dalam pribadi orang itu adalah sambat-sambat. Kadang-kadang ngelokno Allah Ta'ala, aku salah apa yang ono ya ini kok ini terus uripku dicoba lho. Nah,
ujian itu sebagaimana sepertinya tidak jauh dari seorang dokter yang menginginkan pasien yang ditangani itu menjadi sembuh. Tadi diterangkan sebagaimana yang disabdakan Ali radhiyallahu an, bahwa tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali karena orang itu sendiri. Artinya itu karena kesalahan orang tersebut. Lah, kesalahan itu perlu diobati, kesalahan itu perlu dibersihkan, kesalahan itu penyakit yang harus diobati. Nah, kalau jenengan semua, kita semua datang ke rumah sakit, kemudian kita diinfus, kita dioperasi dan sebagainya dalam rangka untuk menyembuhkan, usaha menyembuhkan penyakit, kemudian kita tidak mau, akhirnya ya kita nggak jadi sembuh kan gitu. Ketika orang yang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala kemudian dia tidak bisa sabar, maka seperti itu keadaannya. Karena tidak bisa menerima apa yang menjadi bagian yang telah dibagikan oleh Allah Ta'ala, nggak ridho terhadap apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berarti obat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut gagal untuk digunakan atau dimanfaatkan. Makanya sabar itu berat sekali bagi orang yang tidak mendapatkan rahmat. Dan sabar itu atau di sini musibah yang diberikan yang harus mendapatkan kesabaran tersebut. Itu kita harus yakin bahwa dengan musibah itu bukan berarti kemudian Allah Ta'ala itu ingin menghancurkan kita, bukan. Tapi di sini itu Allah ingin menguji apakah dengan kesabaran itu, dengan ujian itu dia sabar, kemudian diam, dengan kesabaran yang dimiliki itu lulus, akhirnya menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala, atau gagal menjadi orang yang dimusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tidak ridho dikasih bagian dari Allah yang pada akhirnya orang tersebut diinginkan menjadi baik. Nah ini, makanya dalam Al-Quran disebutkan, kamu jangan sekali-kali menyangka, punya keyakinan bahwa kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji oleh Allah. Yang diuji itu keimanannya. Selanjutnya, ya'lama anallaha yurabbi abdahu al-syarra yadurra. Kita harus paham betul bahwa Allah Ta'ala mengatur hamba itu dari dua sisi. Diatur dari sisi yang menyenangkan dan diatur dari sisi yang menyusahkan. Makanya tadi saya bilang kalau mengharapkan dunia ini enak terus, senang terus, mulus terus, jalan terus, nah itu tidak di sini tempatnya. Jadi syarra dan dorra, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyedihkan, itu memang bagian dari cara Allah untuk mengatur hambanya. Nah, orang mukmin itu ketika diuji syarra itu lulus, diuji dharra juga lulus, itu mukmin sungguhan. Kalau diuji syarra itu lulus, kemudian diuji dharra gagal, nah itu orang rugi dunia akhirat. Kata Allah, aminan nasi may ya'budullaha ala kharfin. Ono sebagian wong sing ibadah nang Allah Ta'ala sing gonjang-ganjing. Ala kharfin itu artinya ulama memberikan di penjelasan ala sakin wa qolakin wa tazalzulin fitin. Agamanya itu gak tetap gonjang-ganjing. In asobahu khairun, nek daya oleh apik, oleh enak, oleh menyenangkan, itma'an nasbi, seneng. Nah, ini penggaweannya apik, kemudian karirnya apik, kemudian keluarganya mulus-mulus wae, wah iku seneng. Itma'an nabi.
Wa in asabatu fitnatun, kalau dia dapat ujian, inqalaba ala wajhi, dia berbalik wajah, artinya tidak lagi seperti dulu imannya kepada Allah. Khosirat dunia wal akhirah, orang seperti itu adalah rugi karena enggak berhasil diuji oleh Allah Ta'ala. Dunia akhirat kata Allah Ta'ala, ini yang bicara bukan kita tapi Allah. Khosirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Malah dijelaskan di ujung ayat itu merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Dan orang seperti itu disebut ya, imanul aisar. Orang yang iman, yang ketika keadaan mendukung, ketika keadaan menyenangkan, iman dia. Tapi ketika keadaan tidak mendukung, maka dia balik lagi menjadi orang yang terkutuk di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masalah-masalah penting yang menyelinap dalam hati seseorang yang hampir setiap saat harus dihadapi. Karena tidak ada manusia hidup ini sekecil apapun yang tidak menjadi masalah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak menyangka, tidak tahu datangnya kita susah sendiri. Nah itu bukan karena siapa-siapa ya, karena orang itu sendiri. Cuman belum diketahui sebabnya apa, pelanggaran apa yang dia lakukan. Sehingga di sini Allah melalui Rasulnya memberikan doa terus menerus. Kata Rasulullah, ya Mu'ad uhibbuka. Mu'ad aku seneng be awakmu. Fala tada'an nafi duburi kulli sholatin. Mergo seneng kowe tak kandhani setiap kali mari salat maktubah aja sampai ditinggal donga kowe iku Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong panjenengan paringi kula niki saged selalu engeten panjenengan. Wa syukrika lan syukur ten panjenengan. Selalu syukur ketika dalam keadaan susah dan syukur dalam keadaan gembira. Syukur dalam keadaan susah ya seperti itu tadi. Ingat bahwa segala macam ujian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir dengan keinginan Allah untuk memperbaiki diri kita semua. Sehingga kita menjadi syukur dari situ. Wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kepadamu. Itu tadi bagian dari ubudiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian orang itu yang disebutkan oleh ayat tadi, in asabahu khairun, nek kena oleh apik wae itma'ana bi seneng atine. Wa in asabahu syarrun dharra, wa in asabahu fitnatun, oleh ujian ke Allah Ta'ala inqalaba ala wajhi, dhewe wis kabeh maneh be Allah Ta'ala. Itu jangan sampai. Walaupun kelihatannya orang seperti itu baik-baik saja, tapi di depan Allah penilaiannya menurut standar Qur'ani itu bukan orang baik, tapi orang yang mendapatkan celaan dari Allah dan kembalinya kepada individu orang tersebut sesuai dengan yang disebutkan ayat tadi, dzalika wal khusranul mubin. Khosirat dunya wal akhirah. Menurut orang mungkin orang itu sukses, tapi menurut Allah Ta'ala khosirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, dan itu merupakan rugi yang betul-betul jelas nampak itu di situ. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan punya manfaat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, dan bisa mempraktekkan dalam segala kehidupan, karena tidak ada manusia ini yang tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin dari sisi keluarga, mungkin anak-anak, mungkin istri, mungkin teman, mungkin kawan seprofesi dan sebagainya. Itu semua tidak ada yang sepi dari ujian. Dan kesabaran
itu menjadi tolak ukur dan pondasi untuk menjadikan kita lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saya ingatkan tadi, pertama kita harus tasabbur dulu, belajar sabar, kemudian kedua menjadi orang sabar, kemudian yang ketiga menjadi orang yang puncak itu istibar. Kita merasa senang diuji oleh Allah Ta'ala, itu merasa nyaman karena ujian itu dari Zat yang maha bijaksana, maha tahu, maha kasih sayang kepada semua hambanya. Demikian yang saya sampaikan waktu ini, saat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.